Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta iksirun wa ghali, anta misbahu suduri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Pak Haji. Kalian kopi Mas? Iya, Mbak. Pripun kabaripun sedaya? Alhamdulillah saya. Abang ngapunten, iki mau pertama kali sederek silaturahmi datang jenengan. Nomor kali ngaturaken Mas Umar wonten masalah, Bang. Lah nyapa kok gak dhewe wae. Syukur niki Mas Umar, monggo Mas Umar jenengan matur nuwun, Bang. Ngaten lho, Abah, ceritanipun. Mas, minta uang belanja buat makan anak-anakmu. Sampean lho Bu, kok ngomong ngono kaya aku ora nek manfaate to. Gak usah ngomong ngono kan yo aku paham to. Kenyataannya aku kan yo kerja kayak sampean yo golek anak-anakmu. Bahkan aku lebih banyak pengeluaran dari sampean. Ya siapa yang minta sampean kerja? Kan jadinya seperti ini. Merasa sampean ini banyak berkorban. Ya intinya tidak menghargai suami toh. Kalau aku ora bantu kerja, apa cukup toh Mas? Semua sekarang pakai uang Mas. Aku lelah hidup seperti ini. Maksudmu itu gimana toh Bu? Terserah sampean sekarang maunya gimana. Aku sama cewek kan ya ora apa-apa Mas. Daripada tiap hari bertengkar saja. Ya, karena sampean kalau ngomong selalu buat masalah. Supaya tidak buat masalah,
Ya sama cukupi kebutuhanku sama anak-anak. Kenyataannya kan ya tetap tidak cukup toh. Sampean kok semakin kurang ajar toh Bu? Apa sampean pengen cerai? Nggak masalah ya, paling sama yang nggak berani. Ya sudah, kalau demikian kita pisah saja. Saman sudah talak saya loh mas. Itu kan keinginanmu, apa perlu aku ulang lagi? Kita pisah saja, daripada Saman nggak menghargai suami. Ya sudah, Saman urus saja perceraiannya. Karena Saman sudah talak saya beberapa kali, jadi kita sudah pisah. Ya buat apa kalau istri sudah tidak menghargai suami? Ya urus saja sendiri surat perceraiannya. Kalau tahu begini, saya nggak mau nikah sama sampean. Dengar ya nasihat saya. Ada yang diuji sama Allah, sama kekayaannya, tapi tidak merasa bersyukur. Ada yang diuji sama Allah, sama kemiskinannya, tapi tidak pernah bersabar. Yang jelas, tidak semua orang pengen melarat. Intinya semua pengen cukup. Kalau perempuan mau menikah, pengennya pengen ini, pengen itu, detik itu tidak ada laki-laki yang mau menikahi. Jadi tidak perlu sampai mengatakan menyesal sekarang. Ada saja, pusing aku. Assalamualaikum Bu. Oh, waalaikumsalam Mbak, monggo. Ada apa kok kelihatan suntuk? Bertengkar lagi dengan suamimu ya? Iya, ini lebih parah Bu. Parah gimana? Aku sudah ditalak sama suamiku. Kenapa bisa begitu? Saya minta belanja buat anak-anaknya, tapi dia merasa tidak dihargai. Memangnya dia pernah kasih apa sama saya? Justru kewajibannya untuk bayar ini itu loh saya. Laki-laki tidak tahu terima kasih sama istri. Kamu itu bisa buat murka Allah loh. Sampean itu loh Bu, teman saya. Kok malah menyalahkan saya, gimana toh? Bentar ya. Ini diminum dulu biar dingin itu kepala. Kita berumah tangga itu harusnya punya tujuan, yaitu sebagai sarana untuk mencari keridhaan Allah selama dunia akhirat. Ketika suamimu belum diberi kemampuan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, kemudian sampean bisa membantunya. Sebenarnya Allah membuka pintu surga untuk sampean. Halah, surga apa? Biarlah itu surganya. Wis kerja masih disalahkan. Itu karena sampean merasa lebih unggul dari suamimu. Kalau sudah begitu, betul apa yang dikatakan Rasulullah, bahwa penghuni neraka paling banyak adalah wanita yang mengkufurkan suami, yaitu tidak menempatkan suami sebagai pemimpin keluarga dan selalu menghujat kelemahannya. Ya, karena suamiku goblok, tidak bisa menyenangkan istri. Marah-marah saja bisanya. Perkataanmu itu yang menyinggungnya. Coba sampean rasakan. Tidak sebatasnya kan memberi ungkapan kalau kebutuhan sampean sendiri yang mencukupinya. Sampean? Dulu ketika suamiku masih dinas, semua kebutuhan dicukupi dia. Ketika pensiun, penghasilanku lebih banyak. Pernah juga aku merasa di atasnya. Tapi namanya suami itu kan pimpinan, dia tidak mau direndahkan. Bertengkar saja setiap hari, bahkan sampai malas pulang. Sampai mengatakan cerai. Aku yang minta cerai, tapi setelah aku pikir-pikir, kalau sudah cerai, siapa nanti yang akan menemaniku, sedangkan anak-anak sibuk dengan keluarganya masing-masing. Akhirnya aku paham, untuk bantu suami itu sulit, tapi ini adalah jalan untuk mencari keridhaan Allah. Kalau diniati untuk Allah, tidak ada yang sulit. Nyata hasilnya, suami tambah sayang. Ya, itu memang kesalahan saya. Ngapain harus bertengkar? Dulu awal nikah,
tidak punya apa-apa. Siapa yang ada, itu yang dipakai dulu, tanpa ada rasa unggul di antara kami. Harusnya bisa demikian. Untungnya itu tidak sebanding dengan kerugiannya. Sudah sampai bangun rumah tangga bertahun-tahun dan punya anak, hancur hanya gara-gara sepele, merasa lebih dari suami. Tapi suamiku ketika marah-marah tadi sudah mengucapkan talak banyak sekali. Aku pun mengiyakan. Gimana ini? Apakah sekarang saya dengan suami sudah pisahan ya? Wah, kalau masalah hukum agama, saya tidak berani komentar, takut salah. Sebaiknya dirembuk sama suamimu saja kalau sudah dini. Ya sudah, aku pulang dulu. Terima kasih ya sarannya. Memang sampean itu kakak yang selalu membuat adik merasa nyaman. Saya pamit dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Sugeng, Pak Puji. Lamun ae. Lah iya, kelihatannya kok murung. Masalah istri ya? Iya Pak Puji, saya lepas kontrol. Maksudnya? Tadi aku marah banget mendengar ocehan istriku. Jangan orang menghargai suami sama sekali. Merasa kalau dia itu sudah kerja, uangnya banyak. Sedangkan aku kerja serabutan setelah di PHK karena pengangguran karyawan di perusahaan. Terus aku mengucapkan talak Pak Puji. Istriku mengiyakan. Loh, sudah berapa kali? Ya namanya pas marah, ya banyak sekali. Waduh, bahaya wi mas. Dengar-dengar kalau sudah talak 2 kali itu nggak bisa rujuk lagi loh. Kecuali apa Pak Sugeng? Istrimu harus nikah lagi mas. Kan aku dalam keadaan marah, mosok mengucap cerai terus begitu mudah dihukumi jatuh talak. Makanya mas, suami itu tidak boleh dekat-dekat sama perkataan cerai. Nah kalau ada setan lewat kayak gini, kejadiannya seperti sampean. Lah terus gimana kalau sudah terlanjur gini? Mas Umar, aku dikabari kawanku, ada seseorang yang bisa memberi solusi. Sampean ke sana bagaimana? Iya ndak apa-apa Pak Puji, tapi saya tak lihat istri saya dulu, pengennya gimana. Wong ngurusi ekonomi saja belum kelar kok, ada masalah saja pusing aku Pak Puji. Alhamdulillah istri saya buatkan kopi saya, jadi masih menganggap saya sebagai suaminya. Matur suwun Gusti, panjenengan permudah rezeki saya supaya istri saya tidak tertekan untuk mentaati saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampean jangan buatkan kopi saya. Iya. Artinya saya masih tetap jadi suamimu. Maaf ya, tadi marah-marah sama sampean. Saya usahakan untuk memperbaiki keadaanku supaya sampean tidak terlalu tertekan. Iya mas, tapi masalahnya Salman sudah mentalak saya beberapa kali. Saya pun mengiyakan. Apa kita ini tetap sah sebagai suami istri? Kalau tidak sah, kalau kita berhubungan, takut itu merupakan perbuatan zina. Terus? Iya mas, tanyakan dulu sama seseorang yang tahu masalah ini. Gimana harusnya? Baiklah kalau demikian, semoga saja
kabarnya akan jadi baik. Kejadian ini bisa jadi pembelajaran berharga bagi kita. Sampean ikut? Tidak usah. Yang penting sampean jujur apa hasilnya nanti. Ya sudah kalau gitu aku pamit dulu ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Mas Umar? Alhamdulillah Pak Puji, istri saya masih mencintai aku. Intinya ingin berlanjut, tapi statusnya harus jelas. Masalahnya aku mentalaknya, dia mengiyakan. Kalau gitu kita datangi kiai yang direferensikan teman. Siapa tahu ada solusi. Tapi hari ini aku ada acara. Biar sampai ditemani Pak Sugeng, nanti ku kasih alamatnya. Itu kiai beneran atau kiai gadungan? Siapa yang tahu? Tapi apa salahnya kalau kita datangi? Apalagi menurut informasi, kiai itu biasa menikahkan orang yang bermasalah. Ya wes, ayo Mas, tak kancani. Iya Pak Puji, aku tak sama Pak Sugeng aja. Terima kasih intinya sama jenengan. Ayo Pak Sugeng. Go Pak Puji. Enggak. Kayaknya ini loh rumahnya. Masih. Ayo Pak Sugeng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo, Kinara. Nyun sewu Yai. Ya. Sampean sinten? Saking pundi niki wau? Saya Sugeng dari Merican. Nah, ini Mas Umar saking Gayam Yai. Jadi loh Mas Umar ini punya masalah dengan istrinya. Monggo Mas Umar. Begini ceritanya Yai. Demikian Yai ceritanya. Makanya saya datang ke sini minta solusi. Ada foto istrimu. Ada Yai ini. Walaupun sampean sudah ceritakan, tapi saya ingin memastikan berapa kali sampean nalak istri sampean. Waktu bertengkar ya banyak sekali Yai. Lebih dari 3 kali. Sampean sadar dengan yang sampean ucapkan itu. Ya sadar Yai. Masa kalau tidak sadar saya bisa bercerita. Istrimu menyetujuinya. Istrimu sadar dengan yang disetujui. Yo sadar toh Yai. Makanya saya disuruh cari solusinya masalah ini. Jadi secara hukum agama sampean bukan suami istri lagi. Walaupun menurut hukum negara sampean masih terdaftar sebagai suami istri, tapi alangkah baiknya sampean mengajukan gugatan cerai di pengadilan agama. Loh, kok begitu toh solusinya Kiai? Makanya Mas Umar, kalau sedang bertengkar, jangan sampai terucap kata cerai. Bahaya itu. Sampai itu gimana toh Pak Sugeng? Wong lagi marah, ya bisa saja keluar ucapan itu. Sampean kan sadar bahwa semua ucapan itu memiliki konsekuensi. Terus gimana solusinya Kiai? Kalau sudah demikian, surat Al-Baqarah ayat 230 berlaku. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya, suami pertama dan bekas istri, untuk menikah kembali.
jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jadi gimana Yai? Istrimu harus menikah dulu, terus kumpul, kemudian suaminya menceraikannya, baru sampai bisa menikahinya lagi. Saya ini orang awam Pak Yai, membangun rumah tangga sudah 15 tahun, punya rumah, punya anak, masa gara-gara bertengkar terus bilang cerai, putus hubungan suami istri, mau rujuk, istri suruh nikah sama laki-laki lain, masa itu hukum Islam Yai? Ya memang seperti itu, apalagi sampean sudah mengatakan talak lebih dari 2 kali dan istrimu menyetujuinya. Itu sanksi bagi suami-suami yang mudah mengatakan talak pada istrinya. Terus laki-lakinya gimana Pak Kiai? Itu kan hanya syarat supaya sampean bisa rujuk kembali pada istri sampean. Saya punya teman yang bisa membantu sampean. Saya juga bisa jika sampean tidak keberatan. Daripada sekarang kalau sampean melakukan hubungan jadi zina, gimana? Maaf Yai, apakah laki-laki tersebut harus berhubungan suami istri atau hanya sekedar akad nikah kemudian cerai? Ya berhubungan toh mas. Gimana nih mas? Taruh bukan sama istri dulu, pusing aku. Baik Yai, kami pamit dulu. Kalau setuju segera kasih kabar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi Yai. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabar beritanya Pak Sugeng? Mau umat Pak Uji? Bentar ya, saya tak sholat dulu. Iya mas, enggak. Muhammad gimana toh? Bisa rujuk, cuman istrinya Pak Umar harus menikah dengan laki-laki lain sebagai syarat karena Mas Umar sudah mengucapkan 2 kali talak. Nikah lagi sebagai syarat. Gimana toh maksudnya? Maksudnya itu harus nikah sama laki-laki lain, kemudian laki-laki itu menceraikan istrinya Pak Umar, baru nanti bisa rujuk lagi sama Pak Umar. Kan tidak masalah, sebagai syarat saja. Iya Pak Puji, tapi masalahnya 2 orang itu harus melakukan hubungan suami istri. Loh, enak betul. Aku juga mau jadi lakinya. Terus yang di sana lakinya siapa? Di sana sudah ada seorang yang siap, termasuk kiainya. Itu namanya Kiai Mutasabihat. Apa itu? Orang-orang yang dalam hatinya condong pada kesesatan. Mereka mengikuti yang mutasabihat untuk mencari-cari fitnah dan mencari-cari takwilnya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Ya Allah, ampunilah kesalahanku ini. Tapi kalau istriku harus nikah lagi sebagai syarat rujuk kembali hanya karena kesalahan lisan ini, apa tidak terlalu berat ya Allah? Sedangkan saya telah menjalani pernikahan lebih dari 15 tahun, punya anak-anak, punya tempat berteduh. Berilah solusi ya Allah. Ya Allah, amin. Gimana Mas? Tadi Mas Sugeng sudah cerita. Tidak tahu Pak, gimana ini? Gimana? Saya ajak ke Abah Levi. Mungkin di sana ada solusinya yang terbaik. Setuju Pak Amor. Saya juga pengen dengar dari Abah Levi. Kalau ada kejadian seperti ini bisa menjadi wawasan. Iya, tidak apa-apa. Semoga bisa mententeramkan saya dan istri. Kalau gitu aku juga ikut, tapi bentar ya, tak sholat dulu. Demikian apa ceritanya.
Terus yang sampai tanyakan apa? Posisi saya mengucapkan talak, istri menyetujuinya. Apakah itu termasuk putusnya hubungan suami istri, Abah? Insya Allah belum, Mas Umar. Alhamdulillah, walaupun saya mengucapkan dengan sadar dan istri menyetujui dengan sadar, Pak. Pak. Silakan, Bro. Kamu mah? Nih, Amor, Mandor. Iya, walaupun sampean sama istrimu dalam keadaan sadar. Ketika kamu mengucapkan dalam keadaan emosi, maka sadarmu hanya sebatas tahu kalau sampean mengucapkan pisah. Demikian juga istrimu menyetujui, itu efek daripada ego masing-masing emosi. Jadi saya sama istri bisa rujuk kembali, Abah. Bagaimana caranya rujuk? Kalau sudah bisa kembali namanya rujuk. Sampean kan belum bisa, kok pengen rujuk? Jadi saya harus gimana, Abah? Suami istri itu biasa, Mas Umar, mengucapkan pisah kalau bertengkar hebat. Namanya saja emosi, terus tidak terkontrol. Kalau baikan, ya akur kembali, bukan rujuk. Terus tandanya akur? Ya coba sampean minta kelonan lagi sama istrimu, mau atau tidak. Ya mau, Abah. Ya sudah, besok lagi kalau bertengkar sama istrimu, walaupun hebat pertengkarannya, jangan biasakan bilang pisah. Karena masalah nikah, talak maupun rujuk itu merupakan hukum-hukum agama. Tidak boleh dibuat main-main. Jangan lupa minta ampun sama Allah. Iya, Abah. Abang ngapunten, setahu saya cara mentalak itu kan ada dua, yaitu syarih atau tegas dan kinayah atau sindiran. Jika seorang suami itu mentalak istrinya dengan cara syarih, maka seketika itu juga akan jatuh talaknya, walaupun sang suami itu tidak berniat untuk mentalak. Contohnya seperti saya cerai kamu. Itu kan pendapat. Sebagaimana Abah berpendapat pula. Tergantung sama yang menilai. Kita samakan dulu persepsinya tentang talak. Talak itu lepasnya ikatan perkawinan. Kalau hanya mengucapkan aku cerai engkau, menurut Abah belum cukup menjadi jatuhnya talak. Apalagi tidak ada niatan untuk bercerai. Coba sampean pikir, kalau Mas Umar bertengkar hebat dengan istrinya, kemudian mengucapkan pisah, jatuh talaknya, kemudian melakukan hubungan, bukankah itu perbuatan zina? Berapa banyak orang melakukan zina dan terus-menerus kalau seperti itu? Padahal hukum Islam itu harus relevan, masuk akal. Ngapunten Abah, dasar saya tadi dari Abu Hurairah, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 3 perkara yang serius ataupun bercandanya sama-sama dianggap serius, yaitu nikah, talak, dan rujuk. Bukankah dengan dasar itu maka mengucapkan talak secara serius ataupun sindiran menjadi relevan, Abah? Memang Mas Sugeng, memahami sebuah hadis, setiap orang itu berbeda-beda ijtihadnya. Menurut Abah, perkara itu bukanlah ucapan, tapi ucapan bagian daripada perkara. Kalau tadi Mas Sugeng sudah mencontohkan talak secara jelas maupun sindiran, sehingga mengakibatkan jatuhnya
atau sahnya talak, ada dua perkara lagi yang kedudukannya sama, yaitu nikah dan rujuk. Coba sampean contohkan pada saya ucapan baik itu tegas maupun sindiran yang mengakibatkan sahnya nikah maupun rujuk. Sulit, Bah. Ya tentu saja sulit, Mas Sugeng. Misalkan ada laki-laki dan perempuan, kemudian laki-lakinya mengatakan aku nikah kamu, walaupun secara jelas kan bukan berarti kemudian sah menjadi suami istri. Demikian juga dengan rujuk, semuanya harus ada prosesnya. Kalau demikian, apakah ucapan talak menjadi tidak berarti, Bah? Jenengan pernah mengikuti akad nikah, Pak Puji? Pernah, Bah? Setelah mempelai laki-laki mengucapkan saya terima nikahnya dan seterusnya, saksi-saksi kan mengucapkan sah. Menurut Pak Puji, sahnya karena apa? Ucapannya, Abah? Oke, kira-kira kalau tidak ada walinya, kemudian saksi-saksi yang menguatkan, apakah ucapan dalam ijab nikah itu sah, Pak Puji? Boten, Abah. Jadi ucapan nikah tidak sama dengan akad nikah. Sampean mengucapkan nikah berkali-kali kepada calon istri, tidak akan menjadi istri sampean kecuali harus melalui proses akad nikah. Demikian juga talak, harus ada prosesnya. Jenengan harus mengajukan ke pengadilan agama, itu masih ada mediasi, apakah bisa akur atau tidak. Kalau tidak bisa, baru mengucapkan talak di depan sidang, keluarlah surat cerai. Jadi Abah, kalau boleh menyimpulkan, ucapan talak baik itu sarih tegas atau kinayah sindiran yang dipahami selama ini salah kamar, dipikir akad talak padahal masih ucapan talak. Bisa jadi. Jadi ucapan talak yang saya tanyakan pada Abah tadi masih masuk dalam kategori mendekati talak ya, Bah? Seperti takrobu zina atau mendekati zina. Insya Allah. Terus untuk 3 perkara, nikah, talak, rujuk, yang serius dan bercandanya dianggap sama-sama serius, penjelasannya seperti apa, Bah? Gini Mas Sugeng, ini kan ada laki-laki dan perempuan. Serius dan bercandanya itu untuk siapa? Kemudian yang nganggap serius siapa? Serius atau bercandanya untuk laki-laki, sedangkan yang menganggap serius itu yang perempuan. Nah, kalau sudah mengetahui kedudukan masing-masing, tinggal masukkan 3 perkara: nikah, talak, dan rujuk. Nikah, ada laki-laki yang mau menikahi perempuan, maka ucapan mau menikahi itu sudah dianggap serius. Kalau sampai tidak terjadi pernikahan, maka akan terjadi masalah pada kedua belah pihak. Kemudian talak, seorang suami istri bertengkar, suami mengucapkan pisah sama istrinya, maka bagi istri akan dianggap serius, dan ini menjadikan rumah tangga tidak akan seperti semula, hilang kepercayaan kedua belah pihak, dan ini bahaya.
Kemudian rujuk, ada laki-laki yang ingin merujuk mantan istrinya. Ini dianggap serius sama mantan istrinya. Kalau seandainya tidak sesuai dengan harapan, ini juga menimbulkan masalah kembali. Intinya Pak Sugeng, antara ucapan nikah, kemudian talak maupun rujuk, ini nggak boleh dibuat permainan, soalnya merupakan hukum-hukum agama. Sampai harus tahu ada 3 perkara yang diridhoi oleh Allah. Pertama, ibadah kepada Allah, kemudian tidak menyekutukan Allah, dan yang ketiga berpegang teguh kepada hukum-hukum agama dan tidak bercerai-berai. Karena Allah tidak meridhoi cerai-berai, untuk masa Pak Umar, Abah melihat itu belum masuk jatuhnya tangan, hanya mendekati. Makanya harusnya kiai tidak boleh mempermudah untuk orang bercerai, karena perbuatan itu perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah. Terus gimana bah kiai yang memberi solusi rujuk tapi istri suruh menikah sama laki-laki lain sebagai syarat? Kan sudah saya bilang tadi, itu namanya kiai mutasabihat. Bukankah demikian, Abah? Maksudnya? Tak wacana Mas Umar ya, ada dalam Quran surat Al-Imran ayat 7. Orang-orang yang di dalam hatinya condong pada kesesatan, mereka mengikuti yang mutasabihat untuk mencari-cari fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya, padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Makanya begitu Pak Umar mengucapkan cerai 2 kali, kiainya memberikan solusi, jika Pak Umar ingin rujuk, istrinya harus menikah lagi dengan laki-laki lain. Dalil yang dipakai pada surat Al-Baqarah ayat 230. Kemudian jika dia menceraikannya setelah talak yang kedua, maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya, suami pertama dan bekas istri, untuk menikah kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkannya kepada orang-orang yang berpengetahuan. Tapi Abah, mutasabihat di situ kan diterangkan bahwa tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Itu pada orang yang condong pada kesesatan, Mas Sugeng. Dan kelanjutan ayatnya, dan orang-orang yang ilmunya mendalam berkata, kami beriman kepadanya, Al-Quran, semuanya dari sisi Tuhan kami. Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang yang berakal. Jadi orang-orang ini yang diberi pemahaman akan takdirnya oleh Allah, Pak Sugeng. Iya, Abah? Insya Allah Pak Amor. Gimana Abah kalau kiai seperti itu? Anggap saja dasar hukumnya rujuk benar, tapi menikahkan laki-laki lain untuk sebagai syarat rujuk, dasar hukum yang dipakai apa? Bukankah itu hanya perbuatan maksiat? Kalau demikian bah, apa yang jadi sebab masuknya perkara talak? Suami istri, suaminya pengen menikah lagi, istri tidak mau, maka pilihannya mesti bercerai. Suami istri, istrinya punya laki-laki lain, berniat menikah, maka pilihannya mesti bercerai. Atau suami istri yang bertengkar gara-gara himpitan ekonomi, KDRT,
atau sebab-sebab yang lain di mana tidak mungkin akur, maka pilihannya ya mesti bercerai. Kalau sebab-sebab seperti itu Pak Umar, jatuhnya talak pertama saja sudah berpotensi kedua belah pihak menikah lagi. Kalau ataupun rujuk, akan terpenuhi syarat yang ada di dalam Quran surat Al-Baqarah 230. Tidak perlu merekayasa, ada syarat menikah dengan laki-laki lain hanya gara-gara rujuk. Saya kan juga bertekar sama istri, walaupun ada sebab yang berbeda yang Abah sampaikan. Adakah dalil yang dapat menenteramkan hati saya? Quran surat An-Nisa 34. Mas Ilham, coba sampean baca itu. Iya, Mbah. Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka, dalam kurung laki-laki, atas bagian yang lain, wanita. Dan karena mereka, dalam kurung laki-laki, telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu, maka wanita yang salehah ialah yang taat kepada Allah, lagi memelihara diri ketika suami tidak ada. Oleh karena Allah telah memelihara mereka. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nususnya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Sampun, Mbah. Jadi Mas Umar, menasihati istri yang taat itu gampang. Pasti jawabnya, "Nggih, siap Mas." Kalau nasihati istri yang nusus, itu ora mudah, mesti tukaran. Kalau ucapan pisah, lumrah, karena wis emosi, gak kontrol. Kalau nggak bisa dinasihati, pisahkan ranjang, turune. Iki ya mesti geger. Apalagi kalau gak iso disuruh mukul, kan soyo. Ucapan pisah itu mesti saur manuk. Yang penting di akhir ayat ini disebutkan, kalau istrimu taat dan sadar, maka janganlah sekali-kali kamu menyusahkan mereka. Intine iki gak enek tembung dok jatuh talak iki gak enek. Makanya harus iso nentreme atimu. Matur nuwun Abah. Alhamdulillah, semoga kejadian ini saya dan istri semakin mesra, saling menjaga, dan ternyata Allah masih sayang pada keluarga kami. Amin. Pertanyaan terakhir Abah, di dalam surat Al-Baqarah ayat 231 disebutkan, apabila kamu mentalak istri-istrimu lalu mereka mendekati masa akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang makruh atau talaklah mereka dengan cara yang makruh. Yang saya tanyakan, perbedaan antara talak yang satu dan yang kedua itu apa ya Pak? Itu demikian loh Mas Sugeng. Di ayat itu kan dikatakan, apabila kamu mentalak istri-istrimu, maka sebelum akhir masa iddah itu identik talak kedua. Karena kalau setelah talak kedua tidak ada kompromi lagi. Kalau rujuk harus wanitanya
menikah dengan laki-laki lain. Makanya diberikan kesempatan sebelum masa iddah berakhir, betul-betul serius. Kalau ingin rujuk dengan cara yang ma'ruf. Tapi kalau pisah, ya pisah dengan cara yang ma'ruf pula. Semua ini untuk supaya kita tidak mempermainkan hukum-hukum agama. Seperti itu, Mas Sugeng. Nggih, Pak. Matur suwun. Oke, sami-sami. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam.